Obral janji jika Ganjar Pranowo terpilih menjadi presiden di 2024, ia akan membawa Indonesia ke arah yang Semuanya dia bagus ya. akan janjikan. Kita Kan kalau simak pandangan Pak cuplikannya. Ganjar kan akan banyak meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi itu juga banyak mendapat kritik. Itu akan tetap terus dilakukan atau nanti akan dipilah-pilih lagi mana program yang akan diteruskan, mana yang tidak. Kita rasional saja. Apa yang sudah menjadi program beliau dan bagus kita terus. Yang enggak kita koreksi. Ya hari ini banyak kok orang mengapresiasi Pak Jokowi, infrastrukturnya udah bagus. Tapi nggak cukup. Infrastruktur ini mesti kita kapitalisasi lagi sampai kemudian dia masuk pada sentra industri, industrinya memanfaatkan ini sehingga ada nilai ekonomi akan bertambah, added value-nya muncul. Itu satu. Yang kedua, kritik yang keras kepada pemerintah soal penegakan hukum, soal Ya, korupsi. Ya, apa yang kemudian mesti kita lakukan? Ya, kita mesti serius pada soal reformasi hukum dan penegakan anti korupsi ini. Maka ini yang harus menjadi PR besar yang pasca reformasi kok nggak tuntas-tuntas ya. Gitu. Nah ini yang kita mesti mengambil kembali suara-suara dari masyarakat untuk kita dengarkan, dan aktor-aktor atau elit politik inilah yang kemudian harus mengambil sikap bersama. Begitu. Nah, ini ngomongin soal korupsi penegakan hukum. Banyak banget dari ratusan pertanyaan yang masuk ke Liputan 6, itu salah satunya tanya soal korupsi. Nanti kalau Pak Ganjar jadi presiden, soal korupsi ini mau diapain? KPK-nya mau ditambah jadi 2 atau apa nih? Kayak gimana nih? Ya, menguatkan kembali KPK itu penting. Ya, menguatkan apa namanya institusi penegak hukum, kepolisian, terus kemudian kejaksaan itu penting. Jadi ini 3 yang akan menegakkan. Di samping tentu lembaga peradilan kita yang bersih. Ya, itu umumnya, secara umum. Tapi setidaknya, Pak Dharma, saya kan 2 periode di Jawa Tengah itu tagline-nya boten korupsi, boten ngapusi. Enggak korupsi, enggak ngedipu. Oke. Saat itulah 10 tahun kami coba melakukan praktek birokrasi yang baik, tidak korupsi. Maaf, apa yang kemudian bisa dilakukan dengan shock terapi? Kalau dia korupsi, dipecat. Nggak usah nunggu peradilan. Langsung? Oh, udahlah. Benar, kamu ngaku, ya pecat. Oh, asal sudah diakui itu tadi? Iya, kita tunjukkan data dan buktinya. Kamu benar nggak? Pernah saya melakukan itu kepada salah satu anak buah saya, mohon maaf, ini harus saya ceritakan, bukan sedang menjelekkan, tidak ya, tapi ini sebuah konsekuensi logis saja. Gak usah korupsi ya, gak perlu ada setoran kepemimpinan ya, kalau ada pungli laporkan saya ya. Oh ternyata dia melakukan hal buruk itu. Lalu kami mendapatkan laporan, saya panggil baik-baik. Ini benar, ini benar, ini benar, ini benar. Ya Pak, saya minta maaf. Kan kita udah ngomong dari awal. Berarti Anda melanggar, setuju? Setuju. Berarti Anda saya copot ya. Jadi kita mencopot dengan senyum. Itu lebih sakit hati loh. Iya. Terus akhirnya kan komitmen. Iya. Kalau komitmen seperti itu kita sampaikan baik. Ya. Kalau tidak, ini dibawa ke pengadilan. Kalau ke pengadilan prosesnya lebih lama lagi, lebih menyakitkan. Kami sampaikan secara terbuka. Oke mas, tap. Pada level bawahnya, tap. Dan itu ternyata menjadi deterrent effect. Efek kejut yang kemudian yang lainnya, oh gubernur serius. Oh, jadi ketika tidak dilakukan apa-apa itu akan bisa seperti, oh pimpinannya ngizinin gitu. Lalu ngomong aja lu, teriak-teriak tapi lu nggak serius. Begitu ada tindakan, oh ternyata serius. Itu bisa kena juga ke kita. Lalu kita buat lomba antar dinas kami. Waktu itu kalian tunjukkan mana dinas yang paling tidak korupsi. Berlomba-lomba. Kita apresiasi, kita dorong. LHKPN Jawa Tengah itu dulu termasuk yang agak rutin lah mendapatkan respon baik dari pusat gitu ya. Awal-awal saya jadi gubernur itu tidak hanya yang eselon 1 dan 2, sampai kemudian eselon 4. Waktu itu saya paksa semua untuk lapor harta kekayaan. Terus akhirnya berkembang, kita diskusi dengan KPK, sampai kemudian laporan harta kekayaan ASN semua. Alhamdulillah Jawa Tengah itu 100% terus yang lapor kekayaan. Terus? Ya. Tidak sempurna, tapi ikhtiar kita menuju perbaikan ada. Pak Ganjar, pertanyaan yang menggelitik banyak orang ketika saat ini Pak Ganjar melakukan ini sudah berhasil di Jawa Tengah. Tapi ketika nanti misalkan seri 1 gitu ya, sampai ke level berikutnya, itu akan banyak banget kepentingan di belakangnya Pak Ganjar juga yang akhirnya nanti jadi
kayak semacam menyandera gitu. Ya. Itu akan seperti apa? Akan masih seperti ini, sekekeh ini? Ya makanya dulu juga sama ketika saya running, orang-orang yang ingin sport itu, saya sampaikan apakah ada hutang saya? Bisa nggak mengikuti aturan yang formal ini? Jika semua jawabnya ya, mari kita bersama. Oke. Jika tidak, rasa-rasanya kita akan berat. MOU di depan ya? Iya dong, kalau enggak kan nanti kita menjadi ya hutang kan. Dan itulah kemudian jadi ada gium yang tidak enak. Lu maju pasti modalnya banyak, ntar bagi-bagi proyek dan kemudian korupsi. Ada gium itu menjadi jelek. Sehingga politik menjadi tidak dipercaya. Padahal sebenarnya keagungan politik ketika kemudian orang mendapatkan amanah, melaksanakan dengan baik, itu berubah juga bisa terjadi cepat. Saya dari keluarga yang tidak punya banyak duit, cenderungnya memang miskin. Bagaimana kita bisa mendapatkan sekolah yang baik, akses pendidikan, saya merasakan tidak mudah. Maka inspirasi saya buatlah SMK Jateng gratis, semua kita tanggung. Ternyata mereka dari keluarga miskin bisa sekolah. Artinya, ketika amanah diberikan, satu saja, dari sisi itu saya tok, oh ternyata bisa jalan. Jadi bermanfaat, gitu kan. Awal-awal dulu sopir-sopir truk diperas semuanya, kena pungli di jembatan timbang. Ya, itu inget banget tuh, yang awal-awal marah-marah di jembatan timbang. Ternyata dengan itu berubah semuanya. Lagi-lagi artinya, ketika amanah ini diberikan, ketika kemudian itu bisa kita pegang, dan kemudian disepakati apa istilahnya MOU atau apa itu, maka sebenarnya akan menjadi baik. Tapi ya distorsi pasti akan terjadi, maka ya kesempurnaan pasti milik Tuhan. Gitu. Manusia berikhtiar saja, mengoptimalkan. Dan kemudian apa yang menjadi harapan publik, seperti Pak Mul tadi juga bisa sampai. Oke, terakhir saya mau nanya, Ya. nanti kalau jadi presiden, mau dibawa kemana ini Indonesia? Dibawa seperti apa yang tertulis dalam konstitusi. Adalah? Silahkan baca pembukaan. Itu sangat detail sekali. Bagaimana hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan negara, ya kan? Negara dengan negara, semua diatur di situ. Maka itu harus bisa menjadi frame itu. Detailnya wawancara lagi aja ya. Kita nanti akan ini ya, buka undang-undang dasar, kita baca bareng-bareng apa di